Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Benarkah syarat untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah adalah mengalami kemiskinan? Benarkah kalau Anda dan saya mau masuk surga, kita harus mengalami pengalaman lapar, pengalaman menangis, dibenci, dikucilkan, serta ditolak? Tentu jawabannya tidak. Tidak sesederhana itu kita memaknai sabda bahagia dan peringatan Yesus dalam Injil pada hari ini. Tidak sesederhana ketika kita juga menilai bahwa tempat bagi orang kaya dan orang kenyang, orang yang tertawa atau yang dipuji adalah neraka. Oleh sebab itu, baiklah kita merenungkan 3 makna sabda bahagia dan peringatan Yesus dalam Injil pada hari ini. Makna pertama, Yesus Sang Mesias memiliki fokus pewartaan bagi orang kecil, orang sakit, dan juga orang berdosa. Kehadiran Yesus sebenarnya memberikan optimisme baru. Bahwa di tengah pengalaman kemiskinan, pengalaman lapar, menangis, dibenci, dikucilkan, serta ditolak, kita tidak sendirian. Masih ada Yesus yang menemani Anda dan saya. Jadi, bukan sebuah tindakan yang tepat kalau karena alasan kemiskinan kita meninggalkan iman kita. Atau karena alasan lapar kita mencuri. Karena alasan dibenci ditolak kita mengambil keputusan untuk bunuh diri. Sekali lagi, masih ada Yesus Sang Mesias yang hadir dalam pengalaman sulit kita. Mesias yang menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi para tawanan, penglihatan bagi orang buta, pembebasan bagi orang yang tertindas, serta memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Oleh sebab itu, setiap pengikut Yesus mesti menjadi penyampai kabar baik. Sebab itulah yang dituntut oleh Yesus saat pengadilan terakhir nanti. Tuhan akan memeriksa kita dengan pertanyaan, sudahkah kita memberi makan bagi sesama yang lapar, memberi air bagi yang haus, memberikan tumpangan bagi seorang asing, pakaian bagi yang telanjang, atau mengunjungi orang sakit dan juga mengunjungi para narapidana. Bagaimana jawaban kita sangat menentukan apakah kita masuk dalam golongan orang kaya atau masuk dalam golongan orang miskin dalam Injil tadi. Makna kedua, dosa orang kaya dalam banyak catatan Injil sekurang-kurangnya ada 2, yaitu ketidakpedulian dan kelekatan dengan harta duniawi. Kita bisa membaca perumpamaan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus dalam Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Ketidakpedulian orang kaya terhadap penderitaan Lazarus menjadi alasan dari pihak Allah untuk tidak memasukkan orang kaya itu dalam kerajaannya. Selain ketidakpedulian terhadap sesama, dosa orang kaya juga adalah kelekatan dengan harta duniawi. Kita dapat membaca kisah orang muda yang kaya dalam Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Apa yang terjadi dengan orang muda yang kaya itu? Dia tidak menerima anjuran Yesus yang meminta dia meninggalkan kelekatan hidupnya dengan hartanya yang begitu banyak. Kemudian datang mengikuti Yesus untuk menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pegangan atas hidupnya. Makanya kepada para murid, Yesus pun berkata, memang lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Kalau dalam diri kita bertumbuh dan berkembang dosa ketidakpedulian dan kelekatan dengan harta duniawi, kita masuk dalam golongan orang kaya. Makna ketiga, golongan miskin yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Kemiskinan pada dasarnya kondisi yang tidak baik dan tidak membuat orang bahagia. Tetapi siapapun, entah dia miskin atau kaya secara materi, ketika mengambil sikap miskin di hadapan Allah, dia berhak mengalami kebahagiaan dalam kerajaan Allah. Jadi penekanannya adalah miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah, serta orang yang lapar, dibenci, dikucilkan,
ditolak karena mewartakan Kristus, bagi Yesus adalah orang yang layak menerima sukacita dalam kerajaan Allah. Memang tidak ada alasan bagi kita untuk bermegah diri di hadapan Allah. Sebab segala sesuatu yang kita miliki, termasuk diri kita sendiri, itu berasal dari Allah. Manusia dalam arti yang paling dasar adalah pribadi yang miskin. Secara simbolis dapat kita renungkan apa yang kita bawa saat kita datang atau saat kita meninggalkan dunia ini. Tidak ada satupun yang kita bawa. Lantas bagaimana cara kita membuat diri kita miskin di hadapan Allah? Gereja Katolik mengajak Anda dan juga mengajak saya untuk menyadari diri bahwa diri kita hanyalah orang berdosa. Kita bukanlah apa-apa, bukanlah siapa-siapa. Namun baiklah kita menjadikan Allah sebagai segala-galanya dalam hidup kita. Itulah arti menjadi miskin di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita semua.